Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an. Syahru ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali bertemu dalam rubrik Cahaya Sakinah. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan, mencermati, kemudian meresapi suatu tema yang sangat menarik dan mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan kepada kita untuk melaksanakannya, yakni anak adalah sebuah investasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya sebuah investasi adalah merupakan sebuah kebanggaan. Anak adalah sebuah kebanggaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sadar ataupun tidak, anak ini memang menjadi kebanggaan bagi kita. Coba kalau kita ketemu teman yang sudah lama kita nggak bertemu, apa yang dia tanyakan? Udah berapa mas istrinya? Enggak lah, enggak seperti itu. Yang ditanya adalah udah berapa anaknya? Ya, bukan juga ditanya udah berapa mobilnya, udah berapa perusahaannya, udah jabatannya apa dan sebagainya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak memang sebuah modal, sebuah investasi, sebuah kebanggaan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja layaknya sebuah investasi agar benar-benar anak tersebut menjadi berharga bagi kita, menjadi tabungan pahala, tentu dia harus betul-betul kita pelihara, kita kelola. Di samping itu pula, anak dalam pandangan Islam adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia bersih. Maka ayahnya lah, maka bapaknya lah yang akan memberikan warna, apakah warna itu warna Nasrani, apakah warna Majusi, atau warna Islam, anak yang soleh. Jadi yang namanya anak sebagai investasi, agar investasi itu bisa mengalirkan pahala bagi kita walaupun jasad dan raga kita telah tiada, tentu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga harus kita ingat bahwa semuanya ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang betul-betul kita persiapkan secara dini agar anak menjadi investasi yang berharga. Yang pertama adalah bahwa sedini mungkin kita mempersiapkan dan termasuk mempersiapkan wadah ayah dan ibu yang akan melahirkan anak yang baik ini. Tidak mungkinlah anak yang soleh dan solehat akan terlahir dari seorang pemuda, seorang playboy yang punya gebetan di setiap gang. Atau mungkin, tidak mungkin ya, seorang anak yang soleh dan soleha, dia terlahir dari seorang wanita yang sudah terlalu banyak sidik jarinya karena tidak menjaga kehormatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat berharga yang kita baik bagi kita untuk dijadikan ibrah. Bagaimana seorang laki-laki, seorang ayah dan ibu yang menjaga kehormatannya dan pada akhirnya ia akan melahirkan anak yang luar biasa. Diceritakan ada seorang pemuda, dia berjalan di tepi sungai dan dia merasa lapar yang bersangatan. Kemudian beberapa saat dia lihat ternyata di sungai ketika dia berjalan itu ada buah. Karena dorongan rasa lapar inilah kemudian ia langsung mengambil buah tersebut. Kemudian bismillah, alhamdulillah kata dia memakannya. Selang beberapa saat pemuda tersebut memakan buahnya, ya ternyata tiba-tiba ada seorang laki-laki tua menghampirinya. Wahai anak muda, itu buahku dan aku tidak ridha buah tersebut engkau makan. Nah, kemudian laki-laki ini terkejut dia dan sedikit merenung. Wahai orang tua, ya mohon maaf, aku tidak
banyak berpikir tadi ketika melihat buah ini karena aku lapar. Lalu aku makan buah tersebut. Tetap sang orang tua tersebut mengatakan, pokoknya aku tidak ridha bahwa buahku tersebut masuk ke dalam perutmu. Kemudian pemuda tersebut termenung, kemudian dia berpikir dan baiklah kata dia, demi untuk menebus kesalahanku wahai Bapak, ya, kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku ini? Baik, ya, kata sang lelaki tua, engkau harus menikahi anakku. Wah, terkejut dia, tapi agak sedikit gembira juga. Namun kata laki-laki tua, anakku tersebut engkau harus mengerti dan paham, anakku tersebut buta, anakku tersebut bisu, dan anakku tersebut tuli. Kemudian laki-laki tersebut berpikir lagi, yang tadinya sudah mulai gembira. Nah, namun dengan ketakwaan yang ada pada sang pemuda tersebut, dia dengan kuat mengatakan bahwa baiklah wahai laki-laki tua, aku akan menikahi putrimu yang cacat tersebut demi untuk menebus segala kesalahan-kesalahanku. Akhir cerita, akhirnya laki-laki tersebut dinikahkan dengan anak daripada laki-laki tua tersebut. Namun ketika telah terjadi pernikahan, laki-laki tua itu mengatakan kepada sang pemuda, wahai pemuda, sesungguhnya anakku itu bukanlah buta, bukanlah tuli dan bisu secara zahir, tapi dia buta karena dia tidak pernah dan jarang melihat hal-hal yang maksiat. Dia bisu karena ku pelihara anakku ini agar dia tidak mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan putriku ini adalah tuli karena ku pelihara ia agar tidak banyak mendengarkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, apa kemudian yang terjadi? Pasangan suami istri yang bertakwa ini akhirnya melahirkan seorang bayi, seorang pemuda, seorang fuqaha, seorang ahli fikih, usul fikih, Imam Syafi'i rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa kewajiban orang tua yang sekaligus merupakan hak daripada anak itu adalah memberikan nama yang baik kepada anak ketika anak tersebut sudah dilahirkan. Karena apa? Karena nanti di yaumil akhir anak kita itu dipanggil dan hendaklah kita memberikan nama yang baik. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam beberapa riwayat ketika beliau mendengar atau bertemu dengan seseorang yang namanya itu mengandung makna yang jelek, langsung beliau mengubahnya. Jadi salah satu yang berikutnya hak anak adalah ia mendapatkan nama yang baik, termasuk nama yang baik itu nama panjang ataupun nama pendeknya. Misalnya kita kasih nama bagus sekali, ya Muhammad Mahfud, ya. Tapi ya kadang-kadang dipanggilnya Aput begitu. Ini kan juga kita hindari, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah kewajiban kita sebagai orang tua agar mendapatkan investasi anak yang berguna bagi kita, memberikan makanan yang halal, halalan thayyiban bagi anak-anak kita. Sungguh harta yang halal itu memberikan sebuah efek fisik dan psikologis yang baik buat anak. Ya, sebaliknya harta yang haram akan menjadikan anak kita tumbuh secara fisik dan psikis yang buruk. Oleh sebab itu, anak yang menjadi investasi dunia dan akhirat itu dia akan diberikan asupan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pendidikan yang baik buat anak kita. Dalam pendidikan ini setidaknya kita betul-betul memberikan syakhsiyah atau kepribadian dan skill atau kemampuan bagi dia untuk bisa hidup dengan layak di masyarakat. Hadirin rahimakumullah, terkadang pada zaman yang serba materialistis, orang tua hanya berpikir tentang anaknya itu serba materi. Masa depan bagi anak-anak itu sekedar bagaimana dia mendapatkan pekerjaan yang layak, yang gajinya besar, mobil yang bagus, rumah yang
bagus, itu saja. Sementara terkadang ya mereka lupa untuk memberikan pendidikan yang berbasis pada agama. Mereka kurang memberikan akhlak yang baik, mereka kurang menancapkan akidah-akidah yang kuat bagi anak-anaknya. Sehingga tidak jarang anak memang tumbuh secara fisik yang bagus, kemudian harta yang berlimpah, tapi ya durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillah, naudzubillah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir jangan lupa agar anak kita menjadi investasi yang berharga bagi kita, yang terus mengalirkan pahala bagi kita, adalah kita terus berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina minal mu'minina wassalihin wal faizin wa min auliyaikal muttaqin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.